Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas akuntansi manajemen keuangan tentang nilai masa depan anuitas biasa. Soal yang pertama dapat kita lihat pada layar, yaitu kakek menyarankan untuk menabung sejak dini. Dia menyarankan Anda untuk menabung $5 setiap hari dengan menyimpannya di dalam amplop. Jika Anda mengikuti saran yang diberikan oleh kakek, pada akhir tahun Anda akan memiliki uang sebesar $1.825. Lebih jauh, dia menyarankan Anda untuk mengambil tabungan tersebut di akhir tahun dan menginvestasikannya dalam akun reksadana pialang online yang memiliki pengembalian tahunan yang diharapkan sebesar 8%. Sekarang Anda berumur 18 tahun. Jika Anda mengikuti saran yang diberikan kakek dan menabung dengan cara ini, berapa banyak uang yang Anda harapkan dalam akun pialang ketika Anda berusia 62 tahun? Baiklah, kita jawab pada Excel. Diketahui pada soal PMT-nya $1.825. Tingkat suku bunganya 8%. Terdapat pada soal, jumlah periodenya 47. Jumlah periode juga ada pada soal. Dan untuk kita mengetahuinya pada pendekatan bertahap, dapat kita lakukan dengan cara membuat periode dan alur waktu arus kas. Pada pendekatan bertahap ini mungkin kita tidak bisa membuatnya karena terlalu banyak periode yang akan kita buat, sebanyak 47 periode. Maka kita buat saja 3 periode sebagai gambarannya. Untuk mencari nilai sekarangnya pada periode pertama dapat kita lakukan dengan cara sama dengan 1.825 kita kalikan dengan buka kurung 1 ditambah 8%. 8% dapat kita ambil dari tingkat suku bunganya, lalu tutup kurung pangkat 46 karena kita mencari periodenya yang ke-46 pada periode pertama. Yang tersisa yaitu 46 periode. Kita dapat 62.915 pada periode pertama. Pada periode kedua, kita cari juga dengan melakukan rumus yang sama dengan 1.825 dikali dengan buka kurung 1 ditambah 8% tutup kurung, lalu pangkatnya pangkat 46, sekarang kita memakai pangkat 45 dengan hasil 58,255. Untuk periode ketiga dapat kita cari dengan masukkan rumus yang sama, yaitu sama dengan jumlah pembayarannya sama dengan sebelumnya $1.825 dikali dengan 1 ditambah 8% tutup kurung pangkatnya pangkat 44 karena periodenya sudah berkurang dari 46, 45, dan 44. Kita memakai periode pangkat 44 dengan hasil 53.940 dan seterusnya. Dapat kita buktikan nanti pada pendekatan rumus, karena pada pendekatan bertahap ini sangat sulit kita menentukan bukti bahwa
nilainya itu adalah 826,542,78. Selanjutnya, karena tidak bisa kita melakukan dengan pendekatan bertahap, kita lanjut dengan pendekatan rumus. Dengan rumus FVI sama dengan PMT kali 1 tambah I, N kurang 1 per I. Sama dengan 1.825 dikali dengan, buka kurung dulu, 1 ditambah 8%, tutup kurung, pangkat 46, pangkat 47 karena jumlah periodenya di sini 47, tutup kurung, kurang 1 dibagi 8%. Tutup kurungnya jangan lupa. Sebentar, ini ada kesalahan. Ini pada tutup kurung. Nah, dapat hasil 826,542,78. Hasil ini sama dengan yang di soal, yaitu 826,542,78. Berarti pada pendekatan rumus kita dapat melakukannya karena sangat mudah hanya memasukkan rumus, berbeda dengan pendekatan bertahap. Selanjutnya pada pendekatan kalkulator, kita dapat membuat, untuk memudahkan kita dalam menginput rumusnya, kita cari dulu N-nya berapa. Ini per IR ini berapa, PV-nya berapa, PMT, dan kita mencari future value. N-nya dapat kita lihat pada soal, yaitu 47. I-nya 8%. PV-nya kita nolkan saja. PMT-nya dapat kita lihat pada soal, yaitu 1.825. Dan kita akan mencari future value berapa. Sama dengan halnya kita mencari future value. Rumusnya sama dengan 1.800 ini kita kalikan dengan kurung 1 ditambah 8%, tutup kurung, pangkat 47, tutup kurung, kurang 1, kurung, bagi 8%. Maka hasilnya sama dengan pendekatan rumus, berarti benar. Berarti buktinya pada soal juga terdapat hasilnya 826,542,78. Selanjutnya, pendekatan fungsi Excel. Yaitu fungsi
sama dengan bentar, ada kesalahan. Kita buat sama dengan FV buka kurung red koma ampere koma PMT koma PV DP. Coba kita inputkan langsung. F sama dengan FV buka kurung 0,08 titik 2 47 titik 2 dikurang min 18,5 tutup kurung. Hasilnya sama dengan yang di atas, 826,542,78. Setelah kita melakukan mencarinya dengan pendekatan bertahap, pendekatan rumus, pendekatan kalkulator, dan pendekatan fungsi Excel. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan apakah nilainya sama dengan yang kita cari pada kalkulator finansial. Angka yang kita masukkan yaitu NI per year, PV, PMT-nya. N-nya 47, bunga per tahun 8%, PV-nya 0, PMT-nya 1825. Maka akan didapatkan hasil 826,542,78. Hasilnya, walaupun kita melakukan pendekatan rumus, pendekatan kalkulator, maupun pendekatan pada fungsi Excel, hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Pertanyaannya, Anda baru saja memenangkan undian Florida. Untuk menerima hadiahnya, Anda harus memilih satu di antara 2 pilihan berikut. Pertama, Anda menerima $1 juta di setiap akhir tahun selama 30 tahun ke depan, atau Anda menerima satu kali pembayaran sebesar 15 juta hari ini. 15 juta dolar pada hari ini. Asumsikan bahwa tingkat suku bunga yang berlaku adalah 9%. Pilihan manakah yang paling menguntungkan? Baik, pada pendekatan ini kita akan mencobanya melalui Microsoft Excel. Dapat kita ketahui pembayarannya yaitu $1 juta. Jangka waktunya 30, tingkat suku bunganya 6%. Kita akan mencari, yang pertama kita akan mencari jawabannya pada pendekatan bertahap. Pada pendekatan bertahap, sama halnya pada video sebelumnya, kita juga membuat periode dan pembayarannya.
periodenya mulai dari 0, 1, 2, 3. Dan pembayaran pada periode pertama dapat kita lihat sebesar min 1 juta. Untuk mencari pendekatan bertahap periode pertama dapat kita lakukan dengan memasukkan rumus sama dengan 1 juta dibagi kurung 1 ditambah 6% tutup kurung pangkat 1. Ini periode pertama. Kalau periode kedua lakukan hal yang sama, cuma rumusnya yaitu sama dengan 1 juta dibagi 1 ditambah 6% pangkat 2. Selanjutnya maka kita dapatkan hasil 889,996. Lanjut periode ketiga. Sama dengan 1 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 6% pangkat 3. Maka hasilnya 839,619. Pada pendekatan bertahap ini sangat tidak efektif karena kita akan membuatkan periodenya dari 0 sampai 30. Untuk itu kita lanjut saja pada pendekatan rumus untuk membuktikan nilainya. Selanjutnya kita lakukan dengan pendekatan rumus. Dengan rumus PVA sama dengan PMT dikali 1 dikurang 1 per 1 ditambah I pangkat N per 1. Mari kita masukkan rumusnya. Sama dengan kurung 1 juta dikali 1 ditambah 1 dikurang kurung 1 per 1 ditambah 0,06 tutup kurung pangkat 30 tutup kurung per 0,06 tutup kurung. Maka kita dapatkan hasilnya
13.764.831,15. Dapat kita lihat pada soal hasilnya sama, bahwa nilai sekarang adalah 13.764.831,15. Selanjutnya, telah kita buktikan hasilnya sama. Ya, kita buktikan lagi dengan pendekatan kalkulator. Pada pendekatan kalkulator, kita cari N I per year, PV-nya, PMT, PV. Kita telah mengetahui N-nya 30, I per year 6%, PV-nya akan kita cari, PMT-nya 1 juta. PV-nya yaitu 0. Untuk mencari PV-nya, kita lakukan sama dengan 1 juta dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah 1 ditambah 0,06 tutup kurung pangkat 30 kurung dibagi 0,06 tutup kurung. Maka hasil yang kita dapatkan 13.764.831,15. Hasilnya sama dengan pendekatan di atas. Selanjutnya kita lakukan menggunakan pendekatan rumus Excel. Lanjut pada pendekatan rumus Excel, dapat kita lihat rumusnya PV rate per N per. Rumusnya yaitu PV buka kurung rate titik koma N per titik koma PMT titik koma PV titik koma tipe. Masukkan rumusnya sama dengan PV buka kurung 0,06 titik koma 30 titik koma dan 1 juta. Mari kita buktikan memasukkan angkanya sama dengan PV kurung 0,06 titik koma 30 titik koma min tutup kurung.
hasilnya sama dengan pendekatan lainnya. Setelah ini kita inputkan ke kalkulator finansial untuk menguji apakah benar. Masukkan N-nya 30, bunganya 6%, PMQ-nya min 1 juta, dan PV-nya 0. Maka kita dapatkan hasil 13.764.831,15. Hasilnya sama dengan pendekatan yang kita buat di Microsoft Excel. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.